Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah di penghujung Ramadan. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihil muqlid wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Yang mana ini suatu keberkahan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar. Itu karunia iman dan Islam, yang mana kita diberikan kesempatan untuk menikmati suasana Ramadan, khususnya di penghujung Ramadan ini. Seringkali kita biasanya kalau di penghujung Ramadan itu saling mengingatkan tentang bermacam-macam perihal zakat fitrah. Nah, kan selain puasa, umat Islam ini kan juga dikenakan wajib kayak itu untuk mengeluarkan zakat fitrah tadi selama bulan Ramadan. Nah, jadi ini bisa dibayarkan pada awal bulan Ramadan, bisa pada hari pertama, pertengahan, maupun di akhir. Batas terakhirnya finishnya itu sholat Idul Fitri. Nah, jadi persoalan pembayaran zakat fitrah ini biasanya muncul ketakunan. Nah, siapa aja kami yang mudik. Nah, habis itu siapa kami yang mudik. Kemudian siapa kami yang tulak kayak itu siapa yang kami perantauan. Nah, biasanya ada kita kan yang mudik gitu Biasanya kalau anak mudik itu kan sehari sebelum hari raya, 2 hari sebelum hari raya itu tulak ke sana. Jadi malam hari rayanya di sana. Nah, jadi siapa kami zakat fitrahnya di kampung yang kami merantau nikah atau di kampung halaman kami sana. Nah, jadi itu di kampung halaman. Nah, jadi itu tadi. Jadi para ulama yang bermadhab Syafi'iyah yaitu memadahkan siapa ketentuannya tentang tempat. Habis itu perlu pendistribusian zakat fitrah itu tadi, apakah dengan mengacu pada tempat di mana seseorang itu berada saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan atau malam hari raya. Nah, jadi memberikan ketentuannya ini ulama Syafi'iyah tadi memberikan ketentuan tentang tempat penyerahan zakat fitrah tadi mengacu pada tempat di mana kita tadi itu bandak, di mana kita bandak saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan atau malam hari raya, di mana kita malam hari raya. Nah, ya Allah. Nah, gitu tadi. Umpamanya misalnya kita malam hari rayanya di Jakarta kayak fitrah. Misalnya kita malam hari rayanya di Banjarmasin, di Banjar kita fitrah. Nah, jadi orang yang berada di tanah rantau pada malam hari raya wajib bayar zakat fitrah di tanah rantaunya. Misalnya orang anggap aja orang Samarinda pegawai di Banjar. Nah, jadi malam hari rayanya berada di Banjar, setelah hari rayanya hanya boleh ke Samarinda, berarti zakat fitrahnya di Banjar, di tanah rantaunya.
di kampungnya merantau tadi. Nah, jadi itu tadi. Jadi zakat fitrah tadi itu hukumnya wajib ditunaikan. Nah, jadi di mana tempat ampun diri tadi itu bandak, maksudnya bandak di kampung merantau, di kampung perantauannya ataupun di kampung halamannya. Nah, di mananya bandak. Nah, di situ tenggelam matahari lalu malam hari raya. Nah, itu tadi. Jadinya menjulung zakat fitrah tadi orang-orang berhak. Nah, itu tadi orang-orang berhak. Nah, itu orang-orang berhak. Siapa yang berhak di tempat tersebut tadi? Nah, yang berhak di tempat tersebut tadi. Jika kada menemui orang yang berhak tadi, nah di tempat itu tadi, nilainya di kampung atau di kada terdapat, ya orang yang sekitaran kampungnya yang berada di tempat itu tadi yang diserahkannya. Jadi penjelasan tadi itu kan menyerahkan zakat fitrah itu yang bujurnya di mana kita berada ketika malam hari raya. Berarti kalau kita menyerahkan satu Ramadan misalnya di Banjar, lalu kita malah sore sebelum malam hari raya itu kita sudah berada di Jakarta misalnya. Nah, jadi kita bahasa zakat fitrah kita dari Jakarta tuh yang kita melakukan di awal Ramadan dan pertengahan Ramadan tadi. Anu jarang misalnya kita nih pun bahasa ini berarti anak bini bahasa juga kada. Anak bini bertinggal misalnya di Banjar, nang laki gitu lah ke Jakarta, nang laki bahasa berarti. Nah, gitu tadi. Habis itu ada lagi kisah lain nih, atau kasus yang lain gitu nah. Yang ini ada di perantauan. Nah, pada saat malam hari raya, tapi nya mewakilkan zakat fitrahnya itu lawan keluarganya. Nah, lawan keluarganya di kampung halamannya sana. Nah, jadi ini kasusnya orang ini di perantauan sana pada malam hari raya. Nah, pada malam hari raya. Pada malam hari raya di sana. Tapi ini berdahulu minta wakilkan non keluarga sendiri mengeluarkan fitrah tadi. Nah, jadi ini kisahnya ini ada bang belain pendapat, ada nang tadi tentang memindahkan lokasi zakat tadi. Jadi ada perbedaan pendapat. Nah, jadi mazhab Imam Syafi'i tadi menurut pendapat istilahnya rajih gitu, yang diunggulkan bahwasanya memindah lokasi zakat tadi, nah itu tadi kepada diperbolehkan. Tapi ada sekelompok ulama yang lain. Nah,
Yahya Ibnu Uzail dan Ibnu Salah membolehkan aja. Nah, menakal zakat itu tadi, nah itu Jepang dulu penjelasannya. Nah di situ bilanya ada nomor takon akad berzakat tuh, nah takut hukumnya sunnah, takutnya gitu hukumnya sunnah akad berzakat tadi itu. Nah kemudian berniat tadi itu menyiapkan anak bini itu ya laki. Nah, cari laki nih jinakan bini berniat surang. Tahu kanakan itu tadi baru memayis, menyatakan tuh laki. Abahnya. Nah, si abahnya. Kada awal mamanya. Nah, habis itu kalau anak itu sudah memayis dewasa. Nah, anak itu lelakian ataupun bebinian, nya kalau menyatakan surang. Nya kalau berniat surang. Nah, itu tadi. Nya kalau berniat surang. Nah, ini sudah memayis, ini bisa. Tapi kalau ini kada bisa, nah ini anak tadi menyerahkan, minta bantuan abahnya. Nah, abahnya menyatakan. Nah, itu tadi sedikit lah kekambangannya. Mbah itu zakat fitrah pakai duit pulang. Dia pulang nah ini narani kalau zakat fitrah pakai duit. Ini zakat fitrah pakai duit tuh takuni. Dan kalinya kitabnya ada dihurang. Jadi kita bilangnya nak mengeluarkan zakat fitrah pakai beras memang abdal pakai beras. Tapi kalau hendak pakai duit silahkan. Kita nak pakai beras abdal. Mau hendak pakai duit silahkan. Ini boleh aja. Bahari itu kan orang tuh jadi zaman Nabi itu pada nyerahkan fitrah itu pakai duit. Nah, dari itu kan mata uang itu duitnya itu kan dirham lawan dinar. Nah, orang kan berataan di sini tuh bahan pakan makan orang bisa berataan. Makanya diambil Nabi pakai bahan pakan makan. Nah, makanan makan pokok. Nah, di suatu kampung tersebut, di suatu daerah tersebut gitu. Nah kalau ulama-ulama membolehkan pakai zakat fitrah pakai duit tadi. Nah kan ini istilahnya dipilih orang memilih kita nih nana mustahik menerima zakat nih kan makan fitrahnya akon duit kah akon beras pasti memilih duit. Nah kalau ini bilangnya dijual beras pasti dijual juga berasnya, dan jual beras itu pasti mau kada beras dari nasi berhak menerima zakat fitrah itu pasti kada mungkin harganya terlarang pada harga beras atau sama harga normal pasti dia tak kurang. Nah itu tadi. Nah ini aja lah ulun anukan dari sedikit pertanyaan impian. Nah ini bang sudah adanya menenuk mentindakan tapi jelas takon aja lawan yang lain. Nah takon aja lawan yang lain banyak aja ulama-ulama kita lebih ulama-ulama Tuhan gitu. Jadi kita jangan menyalahkan pemerintah. Tidak boleh kita menyalahkan pemerintah itu bujur aja juga nama yang mengadakan nangka ini bahwasanya kita ini berzakat fitrah pakai duit tadi boleh aja diserahkan. Nah ukurannya seini sudah ditentukan pemerintah. Nah ukurannya seini. Nah ada orang nang istilahnya kenapa harus kini timun kalau bisa didengari gini. Karena malah bertambah bingung. Allah. Nah kan pendapat para ulama juga kan salah satunya kayak Buya Yahya Presiden, nah pakai duit silahkan, nah pakai makanan pokok silahkan. Jadi nah pakai makanan pokok jangan mahal, nah pakai duit
pakai duit tadi nyata kada mual di pang pakai makanan pokok tadi kan, soalnya jelas benar makanan pokok tadi. Nah kalau duit itu tadi dipandang dari sudut kegunaannya, sudut keperluannya. Orang ini banyak nang ya dikira-kira tuh banyak nang perlu duit, ada perlu baras. Ya kalau baras diduitakan duitnya berkurang gitu. Nah kayak itu kan pertimbangan ulama-ulama yang membolehkan pakai duit tadi. Kalau nya duit ditukarkan ke beras, insya Allah saya tujuan nilainya gitu. Nah ya Allah kan dilihat-lihat juga keadaan masyarakat ini rata-rata bebaras saja Pang. Ya Allah baik fakir non miskin tuh bebaras saja, khususnya di wilayah kota Banjarmasin itu bebaras saja. Nah bebaras saja, nah ini diperlukannya tuh duit tadi kan kegunaannya misalnya kada kau bayar listrik, misalnya kada kau bayar ledeng, kau bayar ledeng, kada kau bayar hutang, nah itu tadi kenapa ada nang ulama atau sebagian membolehkan gitu. Nah jadi kita kada usah nang diabutakan. Pemerintah tuh bujur aja juga ya Allah ini nang pakai makanan pokok tadi bujur aja, ada kitabnya. Nang membolehkan pakai duit tadi itu ada kitabnya. Nang mahwal tuh berarti nang itu nang kada ada kitabnya, berarti nang kada sulit curang dia tadi itu. Nah habis itu ada pulang nang tadi ukurannya aja harus ukuran mazhab ini. Nah karena mazhab ini nang membolehkan itu. Nah tadi jadi Buya Yahya Pang lah, jadi Buya Yahya itu kada jadi masalah dari sidin yang kami ini ya. Nah anum ini kan melihat juga menelaahi juga, melihat pendapat ini nanti apa, MUI nanti apa merumusakannya, ini nanti apa dalilnya. Nah habis itu nanti apa pendapat ulama-ulama kita gitu. Nah salah satunya Buya Yahya tadi jadi sidin yang dipermasalahkan itu kan malah bingung. Kita boleh aja berzakat fitrah tadi pakai jasidin, cuma jasidin kalau urusan ukuran itu pakai ukuran mazhab Imam Syafi'i. Nah itu ada masalah jasidin. Nah gitu tadi supaya jangan membingungkan jasidin. Habis itu Ustaz Abdul Somad pulang UAS, jasidin zakat pakai duit itu fitrah pakai duit itu boleh, tapi di sini aku tetap pakai makanan pokok. Nah jadi berarti sini manduna abdalnya, kalau sini manduna abdalnya. Nah, karena ya tadi maksud lawan tujuan daripada zakat fitrah itu tadi sampai aja sudah, walaupun pakai duit ataupun pakai makanan pokok. Cuman tadi semakin berkembangnya ilmu syariat, ilmu fikih, ya Allah, karena ilmu fikih itu penetapan hukumnya menuruti lawan perkembangan zaman. Nah pastilah ada yaitu perkumpulan ulama yang memang sidin orangnya nang kategorinya mampu dalam berijtihad memasuki syaratnya. Nah jadi kita kada juga meremehkan pendapat ijtima ulama gitu. Nah ya Allah, karena di situ banyak pemikiran orang-orang yang berilmu juga. Nah jika ibarat pemikiran kita, nah kita kaji lawan pemikiran yang 10 ulama tadi yang memikirkan, jelaslah pemikiran kita tadi kalah lawan yang 10 ikung itu tadi. Nah kan 10 ikung itu musyawarah,
kalau kita surangan itu ndih surangan aja juga. Nah jadi gereja saat apa ujungannya bilanya hendak mengeluarkan zakat fitrah tadi pakai duit boleh ya. Nah ukurannya yang sudah ditentukan Kementerian Agama yang disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia Basnas. Nah itu habis itu NU. Nah habis itu yang hendak mengeluarkan pakai makanan pokok silahkan juga. Nah itu Bang tadi dari segi manfaatnya tadi, kalau duit tadi manfaatnya lebih luas lah. Kalau makanan pokok tadi orang hendak menderitakan pasti dia dijual itu berkurang bahan tak harganya. Ya Allah ada mungkin harga asal. Nah itu tadi. Nah itu Bang zakat fitrah pakai duit tadi. Nah lawan juga nih istilahnya. Nah tukang tarimakan zakat fitrahnya, nah tukang tarimakan zakat fitrahnya tadi ada yang hendak, ada yang datang misalnya wakil amil kan, amil itu tunjuk pemerintah, atau wakil kan misalnya membuka di masjid nih. Nah, wakil aja narimakan zakat fitrah itu tadi. Nah kalau ini situ nyediakan beras, menjuali beras di senurang berfitrah, oh ada apa? Nah ini orang berfitrah kayak inya wakil orang tadi jurung fitrah ke wakil tadi, kalinya ada orang yang kadang bawa beras, bawa duit aja, lalu ditukarin beras orang yang berfitrah tadi tuh. Dia tukari beras pakai duit, terimanya duitnya itu nukarin terima berasnya, itu berasnya juga nggak pulang. Nah itu engkau jangan gitu tuh. Nah kecuali misalnya bobohan wakil tadi, nah nukar beras di toko beras, nah misalnya 5 balek, nah siapa yang hendak siapa nang kada tebo beras hendak berfitrah pakai beras tuh, karena ada kami ada jual beras. Nah jadi ini nang gitu orang berfitrah itu kan pulakan itu nang dijualnya pulang nurangan atau ada jangan boleh itu. Nah itu ndak boleh itu. Lain aja kan fitrah pakai duit sama kada tebo beras baik pakai duit sekali. Nah itu aja penjelasan ulun, mudah-mudahan bermanfaat. Misalnya kita berataan bila ada salah khilaf yang bisa dia kontak akan ke lain. Nah, mudah-mudahan kita diterima amal kita di bulan Ramadan ini tadi, disehatkan rohani jasmani kita, diberikan kekuatan yang lebih setelah Ramadan ini dalam hal keimanan dan beribadah kita. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Jadi hingga sini dulu ulun menjelaskan mengisahkan kisah zakatnya tadi. Nah mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.